Assalamualaikum anak-anakku, kembali lagi dengan Bu Fitri dan kali ini kita akan belajar tentang tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitar kita dan muatan pelajaran IPA. Proses menghasilkan energi listrik. Anak-anakku, globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Nah, salah satu contoh pembangkit listrik yang biasanya digunakan di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga air atau sering kita sebut sebagai PLTA. Nah, anak-anakku, berikut ini Bu Guru akan menampilkan ilustrasi proses menghasilkan energi listrik. Nah, anak-anakku bisa memperhatikan gambar serta deskripsi di bawahnya ya, agar anak-anakku semakin paham proses dalam menghasilkan energi listrik. Nah, ini dia gambarnya. Kita mulai dari nomor 1 ya anak-anakku. Nomor 1 ini air yang berasal di penampungan air. Biasanya PLTA di Indonesia menggunakan air yang ada di waduk ataupun di sungai. Nah, kemudian air yang ada di waduk atau sungai ini nanti akan masuk melalui pintu nomor 2 dan debit air yang masuk akan diatur oleh katup pengaman di nomor 3. Nah, setelah air masuk melalui pintu, air kemudian memasuki tangki pengaman tekanan di nomor 4. Nah, selain memasuki nomor 4 ini, air juga masuk ke dalam pipa pesat nomor 5 ini anak-anakku. Air yang berada di pipa pesat nomor 5 ini akan mengalir dan mengarahkan air ke turbin di nomor 7 melalui katup tekanan di nomor 6. Nah, katup tekanan nomor 6 ini berfungsi untuk mendapatkan tekanan energi yang lebih besar lagi. Nah, anak-anakku, air yang sudah masuk ke dalam turbin ini nanti akan mengkonversi energi potensial air menjadi energi gerak. Dari energi gerak yang dihasilkan oleh turbin ini tadi menggerakkan generator, dan generator ini mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Setelah listrik dihasilkan oleh generator, kemudian disambungkan ke transformer nomor 9 untuk selanjutnya dinaikkan tegangan listriknya. Setelah tegangan listrik diatur, maka listrik akan dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi di nomor 10. Nah, anak-anakku, dalam ruang lingkup yang lebih kecil, beberapa daerah yang belum terjangkau listrik dari pemerintah akan membuat pembangkit secara mandiri dengan memanfaatkan air dari sungai atau air terjun di daerahnya. Pembangkit listrik tersebut disebut sebagai pembangkit listrik mikrohidro. Nah, ini ilustrasi dari pembangkit listrik mikrohidro ya anak-anakku. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutar kincir angin. Kincir angin kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Nah, anak-anakku, pada dasarnya konsep pembangkit listrik mikrohidro ini sama seperti pembangkit listrik tenaga air. Hanya saja skalanya lebih kecil ya anak-anakku. Jadi, air dari aliran sungai ini kemudian masuk dan menggerakkan kincir angin. Setelah menggerakkan kincir angin, kemudian masuk ke dalam turbin. Nah, turbin ini dia mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dan listrik yang dihasilkan kemudian akan dibagikan ke rumah-rumah warga. Selanjutnya adalah proses menyalurkan energi listrik. Kita mulai dari nomor 1, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan.
Energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau disebut dengan sutet. Nah, anak-anakku, gambar yang seperti nomor 2 ini, atau yang ini ya, yang lebih jelas ya. Ini sering kalian temui di rumah-rumah kalian. Yang bentuknya seperti ini berarti disebut sebagai saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet. Kemudian nomor 3, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Yang nomor 4, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Karena pabrik biasanya membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk keperluan proses produksi. Nomor 5, masuk ke sini lagi, sama ya seperti yang di sini tadi ya. Dia masuk lagi ke transformator dan di sini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Nah, anak-anakku, sama seperti ini tadi transformer, fungsi transformator ataupun transformer itu sama. Fungsinya adalah untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Kalau di sini tadi karena akan disalurkan ke pabrik, maka dia dinaikkan tegangannya. Apabila di nomor 5 karena akan dimasukkan ke rumah-rumah warga, maka tegangannya akan diturunkan. Nah, yang terakhir adalah masuk ke nomor 6, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Selanjutnya, kita sering menemui kejadian mati lampu ya anak-anakku. Nah, kira-kira kenapa sih bisa terjadi mati lampu? Nah, mati lampu ini ada beberapa faktor yang memengaruhi, yaitu dari dalam dan dari luar. Apabila dari dalam, terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, gangguan komponen atau peralatan yang terpasang pada jaringan ini tadi bisa dari pembangkit listriknya sendiri, bisa dari jaringan transmisinya, bisa dari transformatornya tadi. Intinya pada komponen yang terpasang. Nah, kemudian ada juga nih faktor dari luar. Faktor dari luar itu apa ya? Nah, ini ilustrasinya. Yang pertama ada petir. Nah, kenapa sih ketika ada petir seringkali PLN atau perusahaan listrik negara sering mematikan listrik? Karena ketika terjadi petir dan menyambar kabel-kabel ini bisa mengakibatkan terjadinya arus hubungan pendek atau yang sering kita sebut sebagai kesetrum. Mungkin kalau kita kesetrum kabel yang kecil tuh rasanya seperti digigit semut ya. Tapi ketika kesetrumnya karena kabel yang besar ini, yang hubungan antar sutet ini, dia bisa mengakibatkan seseorang itu meninggal. Makanya biasanya apabila ada petir, PLN langsung otomatis mematikan listriknya. Yang kedua ada pohon tumbang yang mengenai kabel-kabel ini. Kemudian pekerjaan sumber lain. Misalnya saja ada pembangunan gedung-gedung yang itu akan menyentuh kabel-kabel ini. Kemudian ada juga binatang nih teman-teman. Dan yang terakhir adalah penggalian. Itu ya anak-anakku yang mengakibatkan kenapa lampu di rumah kita biasanya mati. Nah, itu anak-anakku. Yang terakhir adalah tugas. Tugasnya kalian silakan mengerjakan halaman 6 buku tematik yang tulisannya 6D ya anak-anakku. Nah, di halaman 6 ini ada ilustrasi bagaimana cara menghasilkan energi listrik di PLTA. Mungkin gambarnya sedikit berbeda dengan yang Bu Guru bagikan, tapi insya Allah secara urut-urutannya akan sama. Nah, di sini tugas kalian adalah menjelaskan bagian-bagian yang ditunjuk oleh anak panah. Setelah menyebutkan bagiannya, kalian juga menyebutkan fungsinya ya anak-anakku. Begitu saja pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.